Apakah iOS masih underrated? Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai iOS. Ini cryptocurrency yang cukup banyak request. Banyak request mengenai gimana sih bang, iOS ini bagus nggak? Karena banyak orang mungkin melihat harganya yang masih dalam tanda kutip murah persatuannya. Walaupun gue udah jelasin berkali-kali. Yang lebih penting adalah market cap. Jadi kita guys, untuk mengevaluasi satu cryptocurrency, itu lebih tepatnya kita melihat market cap, bukan harga persatuannya. Tapi kita langsung masuk saja ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai iOS. Dimana cukup banyak orang yang minta, coba bang, bahas iOS. Oke, gua akan coba bahas untuk hari ini. Jadi sebenarnya iOS ini apa sih? Kalau kita lihat, dia adalah cryptocurrency dengan ranking ke-95 di CoinMarketCap. Dengan market cap yang lumayan ya, 1 miliar US dollar. Lebih tepatnya 1 miliar lebih 77 juta lah. Jadi cukup besar. Dan baik lagi lumayan, masuk ke top 100 crypto di CMC. Nah, kalau kita lihat di sini, dia circulating supply-nya baru 20%. Jadi seperti yang kita bahas di sebelum-sebelumnya, ya kalau kita circulating supply-nya cukup sedikit gitu ya, otomatis ada resiko seperti biasa, yaitu adalah dipegangnya oleh supply yang dipegang banyak oleh developer gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini maksimum supply-nya 90 miliar ya, 90 miliar iOS. Dan ini nanti bakal gue bahas lebih dalam lagi karena soalnya ada yang sedikit bingung. Saat dia waktu pertama kali rilis itu nggak 90 juta. Ya, nanti gue bahas lebih detailnya di bawah. Oke, jadi kurang lebih iOS ini apa sih? iOS ini didirikan pada tahun 2018 oleh Jimmy Chong, Terence Wang, Justin Lee, Ray Xiao, Sang Wang, dan Kevin Tan. Jadi cukup banyak ya orangnya di timnya. Tapi kalau bisa kita lihat si Jimmy Chong ini adalah seorang dulunya startup gitu ya. Dia pernah membangun tech startup di US dan di China. Dan bahkan saat di zaman kuliahan, zaman saat dia masih kuliah, dia sudah menjual company pertama dia senilai 40 juta US dollar. Jadi dia punya pengalaman ya dalam startup dan juga dunia teknologi si Jimmy Chong ini. Lalu kalau kita lihat si Terence Wang, nah dia backgroundnya itu adalah software engineer. Lalu kalau kita lihat si Justin Lee ini backgroundnya adalah di dunia finance, di mana dia pernah menjadi investment banker. Dan di sini dia bilang dia pernah menjadi associate ya di Goldman Sachs. Di mana kita tahu Goldman Sachs ini adalah salah satu investment bank yang paling besar di dunia gitu ya. Dan juga selain dari itu dia juga pernah jadi data scientist di Mobile. Jadi kalau sekilas kita lihat tim dari iOS ini cukup menarik ya. Kita bisa lihat dia secara tim dia kayak komplit gitu ya. Ada orang yang di dunia startupnya dan dunia teknologi. Juga ada yang punya background di software engineer dan juga ada yang punya background di dunia finansial. Jadi cukup unik. Oke, jadi apa yang unik dari iOS? Karena baik lagi, kalau satu cryptocurrency sama-sama saja dengan cryptocurrency lain tidak memiliki keunikan, maka ya bisa dibilang dia akan tidak diadopsi gitu ya. Nah, iOS ini memiliki satu konsensus algoritma yang unik yang disebut proof of believability, di mana transaksi ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini cukup mirip dengan proof of stake yang sudah ditweak, yang seringkali disebut DPoS atau delegated proof of stake, walaupun ada sedikit perbedaan yang nanti gue bahas di belakang. Jadi basically intinya adalah dia ingin memecahkan permasalahan Ethereum, di mana kita tahu di Ethereum kita bisa memiliki smart contract yang kita otomatis bisa bikin NFT dan lain-lain di dalam si smart contract itu, dApps dan lain-lain. Nah, jadi intinya dia ingin membuat seperti Ethereum, tapi lebih scalable dengan proof of believability-nya dia. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat, dia klaim bisa sampai 100.000 transaksi per detik. Tapi di sini ditulis klaim ya. Jadi kemungkinan besar itu masih kayak theoretical TPS. Sama seperti mungkin Cardano. Dia theoretically bisa nanti bisa 3 juta transaksi per detik kalau sudah sharding dan lain-lain. Jadi kemungkinan untuk sampai sekarang mungkin belum bisa sampai 100.000. Karena di sini tertulis dengan jelas dia masih klaim ya. Tapi baiknya kalau di-compare dengan Ethereum yang masih waktu itu 20, Tron 2000, dan EOS 4000, ini cukup besar gitu ya. Dan tentunya itu yang membuat orang tertarik untuk menggunakan si iOS ini ya. Oke, jadi secara simpelnya deh, apa perbedaan tentang proof of stake dengan proof of believability? Simpelnya gini, dalam satu sistem
cryptocurrency yang murni proof of stake, itu transaksi itu bisa dalam tanda kutip ya, bisa diganti atau bisa diubah oleh orang yang memiliki stake terbesar gitu ya. Jadi apabila mereka mengontrol stake majority dari satu cryptocurrency, itu jadi berbahaya. Otomatis transaksi bisa jadi tidak valid gitu. Nah, kalau Binance mereka melakukan apa? Mereka melakukan yang di sini disebutnya apa? Basically mereka memilih gitu si validator mana yang dianggap legit. Makanya kenapa di Binance ini dianggapnya centralized. Kenapa? Karena di Binance itu validator node-nya sangat sedikit, cuma puluhan seingat gua. Nah, jadi itu yang menjadi kritik terbesar dari si Binance Smart Chain, di mana dia proof of stake-nya itu sistemnya centralized, begitu. Nah, kalau dengan proof of believability, mereka sebenarnya bisa dibilang cukup mirip dengan delegated proof of stake-nya seperti Cardano. Tapi yang uniknya apa? Mereka melakukan ini dari 2018. Sementara Cardano baru melakukan itu di 2020 saat mereka Shelly hard fork. Jadi kalau kita lihat bentuknya mirip. Kalau kalian pernah lihat video mengenai Cardano, ini secara interface juga cukup mirip dengan pool stake dari Cardano. Gitu ya. Dimana tapi perbedaannya di sini kita vote bukan delegate disebutnya. Tapi in konsep cukup mirip dengan delegated proof of stake-nya dari Cardano, di mana kita pilih kalau di Cardano disebutnya pool, di sini kita producer, di sini kita ada Binance Staking, lalu ada on block. Nah, kita pilih gitu, kita bisa lihat mereka seperti apa sih sistemnya, dan kita bisa vote di situ untuk kita dalam tanda kutip seperti mendelegasikan iOS kita gitu di sini. Tapi di sini sistemnya voting gitu ya. Tapi basically cara kerjanya mirip sekali. Tapi yang sedikit lebih ribetnya apa? Kalau di Cardano, kita basically bisa tinggal pakai wallet antara Yoroi atau Daedalus kita untuk langsung staking saja. Atau, tepatnya langsung delegate. Simple. Kalau di sini, kita harus punya lagi satu wallet iOS khusus, lalu baru kita transfer ke sini, baru kita bisa vote. Jadi lebih panjang caranya. Dan ada kayak lockup periodnya gitu. Ya otomatis ini sebenarnya teknologi yang lebih lama gitu dibandingkan dengan Cardano ya. Tapi buat zamannya ini bagus gitu. Jadi secara teknologi unik. Dan mungkin kelebihannya dibandingkan dengan delegated proof of stake-nya dari Cardano adalah dia memiliki satu algoritma itu di mana mereka itu memberikan satu subtoken yang bernama Servi yang itu diberikan kepada good actors. Di mana good actors-nya apa sih? Mereka jadi transaksinya itu mereka semuanya sesuai gitu. Jadi nggak ada yang dalam tanda kutip curang gitu transaksinya. Saat mereka memiliki bisa dibilang believability ini, maka mereka akan diberikan si subtoken Servi ini. Jadi intinya ada kayak scoring system lagi di dalamnya gitu. Kesannya kalau mereka melihat, wah ini orang bagus nih ngevalidate-nya. Nanti mereka menggunakan satu algoritma ini, mereka akan memberikan Servi. Gitu. Itu yang unik dari si proof of believability-nya yang dimiliki oleh si iOS. Oke, jadi kita bisa lihat secara garis besarnya, timnya bagus. Banyak ada yang berpengalaman di dunia finance, ada yang berpengalaman di dunia startup, dan juga di dunia teknologi, dan lain-lain. Jadi secara tim oke. Lalu kalau kita bahas juga mengenai secara teknologi, menurut gue juga keren. Kenapa? Karena basically mereka memiliki satu sistem yang cukup mirip dengan Uroborosnya Cardano. Tapi perbedaannya mereka bahkan memiliki satu algoritma lagi untuk dalam tanda kutip memfilter bad actors mereka. Gitu ya, atau supaya tidak terjadi transaksi-transaksi yang malicious gitu, di dalam si network mereka. Nah, ya walaupun to be fair, lebih gampang memakainya staking pool di Cardano ya. Dan bedanya itu basically nggak dikunci sama sekali, kita bisa tinggal kirim. Dan itu semua stay di wallet kita kalau Cardano. Kalau di sini enggak ya, kita harus kirim ke dalam tanda kutip ke website-nya mereka gitu loh misalnya. Tapi baik lagi, ini 2018, mereka 2 tahun lebih cepat dibandingkan Cardano untuk merilis si sistem konsensus mereka lah gitu loh tanda kutip ya. Nah, tapi semua yang bagus pasti ada penyeimbangnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang gue sedikit bingung. Yang pertama adalah iOS ini dibilang awalnya dia rilis itu 21 miliar token ya. 40% dijual dan kurang lebih mereka mendapatkan 31 juta US dollar dalam bentuk ETH dan 35% diberikan ke foundation dari iOS
12,5 dikasih ke komunitasnya, 10% untuk tim iOS, dan 2,5% untuk investor dan advisor. 35% cukup besar juga nih kalau boleh ngomong ya, untuk di foundation. Tapi oke, itu masih oke lah. Tapi kalau kita lihat sekarang, max supply dia adalah di 90 miliar. Dengan circulating baru 18 miliar. Berarti sisanya kita bisa asumsi ada di tim dev berarti ya. Dan itu cukup besar. Berarti ya baik lagi ini ada sedikit resiko bisa saja didump oleh tim gitu ya. Kita harus ada kepercayaan lebih ke tim developer iOS. Nah, lalu selain dari itu kita juga tahu bahwa secara wallet kita bisa lihat sini. Nah, ada satu wallet yang basically memiliki 10 miliar iOS. Satu wallet nih. Kita lihat dari sini nih. Satu wallet memiliki 10 miliar iOS. Dan ini kita lihat sendiri ya di sini. Ini bukan frozen balance ya, tuh lihat semuanya ini available. Jadi semua ini bisa dikirim kapan saja. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada penjelasan ini punya siapa, tuh ya. Jadi ya balik lagi, itu juga resiko. 10 miliar itu basically kalau kita lihat dari circulating supply, itu basically jadi sisanya tinggal 8 miliar gitu yang di luar dari wallet ini gitu ya. Berarti besar sekali di satu wallet. Lihat wallet lainnya. Yang lain jauh lebih kecil semuanya. Ini besar sekali. Jadi itu juga resiko lagi. Udah circulating supply-nya baru dikit. Saat udah dikit gini pun ada satu wallet yang isinya 10 miliar iOS. Dia baik lagi. Sudah ada resiko bisa kedump oleh si developer. Jadi kita harus punya extra faith terhadap si developer. Dan yang kedua adalah ada satu wallet yang basically memiliki 10 miliar iOS. Jadi ada resiko lagi bisa didump oleh pemilik si wallet ini. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kenapa iOS ini bisa dibilang balik lagi ini spekulasi gue ya. Ini salah satu mungkin alasan kenapa iOS tidak sengebum kripto project lain yang sejenis gitu. Contoh seperti Cardano, Solana, Ethereum, terutama Ethereum. Karena itu mungkin permasalahan dari si supply mereka. Mereka punya permasalahan di tokenomics gitu. Itu mungkin spekulasi dari gua gitu. Jadi baik lagi untuk kalian yang mau invest di iOS, di token iOS ini, kita harus keep that in mind. Bisa dibilang fundamentalnya bagus, teknologinya keren, timnya juga meyakinkan. Tapi mereka kalian harus benar-benar percaya dengan tim si iOS ini karena supply-nya cukup banyak dipegang oleh mereka. Gitu ya, dimana ya kalau kita tahu di XRP contohnya, satu orang saja keluar gitu, si Jed McCallum. Itu bisa ngerusak market gitu ya. Jadi keep that in mind karena ini plus dan minusnya dari si coin iOS ini. Kesimpulannya guys, iOS ini secara teknologi unik dan bisa dibilang dia sangat berinovasi. Dimana basically mereka memiliki satu konsensus sistem yang cukup mirip dengan Ouroboros Cardano, tetapi bahkan mereka memiliki satu algoritma tambahan yang basically bisa memfilter bad actors dalam network mereka. Jadi for technology is very good. Dan secara tim pun mereka unik. Ada yang punya pengalaman di startup di dunia teknologi di Amerika maupun di Cina. Ada yang software engineer. Ada juga yang bahkan memiliki background finance. Di mana dia dulu ada seorang banker dulunya di Goldman. Jadi basically ya unik secara tim dan teknologi. Tetapi baik lagi, ada penyeimbangnya. Itu adalah apa? Permasalahan supply mereka. Yang pertama, mereka berbeda. Awal mereka rilis hanya 21 miliar iOS, sekarang ada 90 miliar maksimumnya. Jadi ada penambahan yang cukup signifikan dari token awal. Lalu yang kedua adalah dari yang sudah tersirkulasi pun ada satu wallet yang memiliki balance sebesar 10 miliar iOS. Jadi ada dua risiko. Yang pertama, resiko didump oleh pemilik wallet itu yang isi 10 miliar, dan yang kedua ya kita harus percaya dengan tim development supaya mereka terus bisa ya basically terus menjalankan si program dari iOS ini dan tidak mendump supply yang besar itu. Oke. Jadi itu kurang lebih kesimpulan gue mengenai iOS. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik the bell icon. See you on the next videos.